Halo teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mempelajari terkait bagaimana algoritma flow yang ada di dalam Google Engine. Pertama, kita bisa mulai dengan mencari atau mendapatkan citra. Di sini kita coba cari data terkait dengan Sentinel-2 yang dia masuk ke Harmonize 2A. Nanti kita bisa pilih import agar kita bisa memperoleh file ini. Nah, coba kita cari di bagian sini. Kita search Sentinel-2, kemudian nanti kita akan dihadapkan dengan beberapa opsi. Nah, kita akan menggunakan yang level 2A, yang ini. Kita bisa pilih import langsung ke sini, sehingga nantinya kita mendapatkan variabel image collection dengan keterangan sebagai berikut. Nah, alternatif lainnya, kalau misalnya belum ditemukan di bagian raster, kita pilih more saja, kemudian silahkan dicari di list ini. Gitu. Oke, apabila sudah, maka kalau kita klik bagian sini, kita memiliki informasi mengenai citra mulai dari description-nya, bands, image properties, sama term of use. Nah, kita selain menggunakan fitur import tadi, kita juga bisa menggunakan collection snipset atau kode snipset ini. Kalau misalkan kita copy, nantinya kita bisa mendapatkan file seperti ini. Nah, sama kan? Oke. Selain itu, dari hasil ini, dari kode snipset ini, kita bisa buat variabel agar kita bisa load data tersebut. Misalnya di sini variabel image collection. Kemudian kita tulis dot seperti yang ada di sini. Kita copy saja, kasih titik koma. Selesai. Di sini kita sudah mendapatkan citra atau load data citra dari Sentinel 2. Selanjutnya adalah untuk algoritma yang perlu dipahami terkait dengan filtering dan sorting. Kalau misalkan filtering ini akan membantu kita dalam memfilter suatu informasi dari sebuah citra. Mulai dari filter lokasi atau area of interest atau ROI, region of interest dan sebagainya. Kemudian filter tanggal yang dimana kita bisa menentukan tanggal pengamatan mulai hingga berhentinya. Yang berikutnya adalah filter terkait dengan awan, di mana ini membantu kita untuk menentukan nantinya tutupan awan yang kita kehendaki itu maksimalnya berapa. Oke, kita coba pilih pada bagian paling atas terlebih dahulu. Di sini untuk filter lokasi itu ada beberapa metode. Yang pertama kita bisa menggunakan add geometry. Misalnya pakai point, polyline, atau polygon dengan menggunakan fitur ini. Kita gambar di sini dengan cara tinggal klik rectangle-nya, kemudian kita draw di sini. Oke, sehingga nantinya di bagian atas kita akan mendapatkan variabel geometry geometry.polygon dengan 4 vertex seperti itu. Ya, kita bisa cek di sini ya. Kita bisa memperoleh kode kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya dari geometry, muatannya seperti ini. Nah, di sini ya kita bisa buat variabelnya. Variabel misalnya geometry sama dengan ini ya, geometry polygon seperti itu. Nah, alternatif lainnya kita juga bisa menggunakan data point. Misalnya ini saya matikan dulu, saya pilih yang point di sini, kemudian saya gambari coba misalkan di titik ini. Nah, nantinya kita akan mendapatkan informasi tambahan yaitu terkait dengan data koordinat poinnya gitu. Yang ini. Nah, kalau misalnya ini saya hapus ya, yang geometri ini saya hapus misalkan, saya coba delete, kemudian saya tambahkan poin di sini. Nah, kalau sudah ini data poin ini bisa kita copy nih. Poin ini bisa kita copy, kemudian kita taruh di sini misalkan. Kita bisa buat variabelnya, misalnya variabel poin sama dengan ini gitu. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan import data dari batas area of interest dengan cara silahkan kita menuju ke menu aset, kemudian kita pilih area of interest yang sudah kita upload tadi ya. Misalnya dengan pilih new, kemudian pilih save file atau mungkin geotiff gitu ya.
Kalau sudah, nantinya kita bisa tambahkan. Misalnya yang ini, saya klik import. Nah, nantinya di sini akan muncul keterangan yaitu terkait dengan bagian terakhir ini, Nusa Penida Area of Interest gitu. Kita coba kasih keterangan ini AOI, Area of Interest. Oke. Nah, ini nanti bisa kita jadikan juga untuk filter lokasi. Selanjutnya adalah kita bisa menambahkan terkait dengan filter tanggal start and date, yang dimana di sini ya kita bisa menggunakan dot filter date, kemudian kita tentukan tanggal awalnya dan tanggal akhirnya. Jadi ibarat kata sama seperti ini adalah variabel, ada variabel startnya dan ada variabel finishnya. Di mana untuk variabel start di sini kita bisa menuliskan seperti ini, date, kemudian kita copy tanggalnya ini, serta kita kasih titik koma, kemudian date, kemudian kita kasih nilai ini gitu. Berarti kita di sini memiliki formula untuk startnya itu tanggal 23 bulan 1 Januari dan finishnya adalah 23 bulan Desember tanggal 31 gitu. Selanjutnya adalah filter awan. Nah, ini membantu kita untuk memilih citra dari kurun waktu yang sudah ditentukan ya, di mana tutupan awannya itu paling sedikit. Misalnya kita bisa menggunakan ee.filter.lt yang artinya adalah kita akan melakukan filtering yang dia memiliki LT atau less than, nilainya kurang dari nilai yang ditentukan. Nah, nilai yang ditentukan ini nanti, nilai LT-nya ini nanti, less than-nya berapa, kita bisa menuliskan di bagian paling akhir yaitu ambang batasnya. Sebelumnya, tapi kita perlu memilih terkait dengan image yang memiliki informasi terkait dengan tutupan awan, ya. Di mana cloud pixel percentage ini dia merupakan image yang digunakan untuk menyaring koleksi awan untuk di citra Sentinel, ya. Kalau misalnya bingung, kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa pilih image properties, kemudian kita cek di bagian cloudy pixel percentage. Sehingga di sini dia akan memilih image terkait dengan cloudy pixel percentage. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah 30, maksudnya nanti di sini 30 itu adalah batas persentase tutupan awannya. Kita ingin tutupan awannya batasnya 10, ya kita bisa buat 10 dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah, nantinya kalau kita gabungkan, kita bisa menggunakan dot filter, filter LT, nama image-nya, dan yang terakhir adalah toleransinya atau ambang batasnya. Nah, kalau misalnya kita gabungkan dari beberapa filter tersebut ke dalam sebuah variabel, kita bisa menuliskan sebagai berikut. Variabel dataset 1 misalnya. Yang dimana dataset 1 ini terdiri dari image collection. Image collection ini merupakan variabel yang sudah kita siapkan sebelumnya terkait dengan nama citranya, ya. Kemudian di sini kita bisa kasih keterangan load variabel atau load citra Sentinel. 2. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan filter boundary. Filter boundary. Yang dimana kita bisa menggunakan AOI atau mungkin geometri, sama saja ya, geometri bisa ya, AOI juga bisa. Ini filter berdasarkan AOI. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan filter berdasarkan tanggalnya atau filter date. Yang dimana di sini tanggalnya adalah 2, 3, awal tahun dan akhir tahun. Oke. Ini adalah filter berdasarkan tanggal. Tuh. Dan yang terakhir adalah filter terkait dengan tutupan awannya. Kita bisa menggunakan filter ee.filter.lt. Di mana di sini kita cari image yang memiliki tutupan lahan, yaitu cloudy pixel percentage. Dengan batasan atau ambang batas yaitu 30 misalkan tutupan awannya. Berarti ini adalah filter berdasarkan tutupan awan. Ini kurang tanda garis miring. Oke.
Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut ke flow yang ketiga, yaitu bagaimana cara menampilkan sebuah citra. Di sini kita bisa menerapkan metode print sebenarnya ya secara umum ya. Kita bisa menggunakan print, contoh misalnya yang paling umum hello world misalkan. Nah, di mana di sini ya kalau kita run, nanti di bagian konsol akan muncul keterangan terkait dengan hello world. Nah, sedangkan untuk mendapatkan informasi rinci dari variabel atau dataset di konsol, ya informasi rincinya, kita bisa menggunakan dataset yang ini. Jadi kita bisa print. Selanjutnya, kita bisa tuliskan dataset 1. Serta yang terakhir, untuk menampilkan citranya, kita bisa menggunakan map.add_layer, di mana kita pilih datasetnya, kita pilih yang variabel dataset 1. Selanjutnya, kita bisa memberikan sebuah visualisasi, ini saya kosongi saja, dan yang terakhir kita beri namanya, misalkan Sentinel. Oke. Nah, ini berarti kita sudah menambahkan peta di map canvas. Oke. Kemudian, agar lokasi petanya itu berada di tengah atau di center, kita bisa menggunakan yang namanya map.centerObject. Objek. Nah, kita pilih objeknya apa? Misalnya saya pakai geometri. Oke, kalau sudah kita tuliskan terkait dengan perbesarannya berapa. Misalnya di sini saya tuliskan 10. Titik koma. Ya, saya lupa. Ini juga titik koma. Ini dikasih titik koma. Oke. Kalau sudah, kita coba run, jalankan bagaimana hasilnya nanti. Dan ternyata kita sudah diarahkan ke lokasi Singapura dengan zoom in kedetailan sampai 9. Selanjutnya, kita bisa mengenal yang namanya masking. Tujuannya untuk menghilangkan tutupan awan yang ada di dalam citra. Nah, di sini kita akan coba lakukan masking di dalam data Sentinel, yang dimana di sini kita bisa pakai dua metode nih, menggunakan metode yang QA60 ataupun SCL. Apa itu? Kita bisa lihat di dalam jenis citranya. Kemudian kita klik di bagian sini, kita pilih bands. Itu adalah band yang merupakan band yang mengandung tutupan awan. Yang ini atau yang cloud mask. Oke, kita coba pelajari. Kalau misalnya menggunakan tabel SCL, itu ada cloud shadow ya, yang dimana ini merupakan tutupan awan, dan ada beberapa klasifikasi terkait dengan cloud yang lain. Oke, kita coba telaah. Kalau misalnya menggunakan QA60, kita bisa menuliskan sebagai berikut. Function, kemudian kita kasih namanya misalnya CloudMax QA60. Kemudian kita misalnya di sini pilih image nantinya. Selanjutnya kita buat dictionary-nya. Kita buat variabelnya, di mana variabelnya yang pertama kita coba buat variabel QA. Ya, ini nanti kita akan memilih band yang memiliki informasi mengenai QA60 dengan cara tulisan image.select. Kemudian kita pilih bandnya, yaitu band QA60. Oke, apabila sudah, kita tutup dengan titik koma, maka keterangannya adalah memilih band QA60 atau dikenal dengan istilah quality assurance band gitu. Kita buat variabel yang kedua, yaitu variabel cloud mask atau cloud maskingnya.
di sini kita akan menggunakan variabel QA ya dengan memilih bitwise n dengan keterangan bahwasanya kita akan memfilter yang nilainya 10.eki, kita kasih kode 0, kemudian kita kasih n, kemudian kita tuliskan lagi, dan yang bitwise untuk yang bayangan awan, bitwise n, kemudian bitwise n, QA-nya lupa, QA.bitwise n, kemudian kita pilih yang dia nilainya itu 1 lebih kecil dari 11. Kita tulis .eq lagi, kemudian kita kasih nilai 0. Ya, kita coba buat lebih sederhana dengan cara enter aja. Ini enter. Nah, sehingga bisa kita bilang ini poin yang pertama adalah membuat masker awan, sedangkan ini membuat masker bayangan awan dengan menggunakan bit 11 dan ini menggunakan bit 10 gitu. Selanjutnya kita coba balikkan lagi dengan menggunakan fungsi return image dot nilai terakhir tadi adalah update max ya, update max, yang dimana di sini kita akan menggunakan nilai cloud max gitu. Jangan lupa kasih titik koma. Saya lupa bagian ini belum kasih titik koma. Oke. Nah, berarti di sini kita sudah membuat function ya, yang dimana nantinya akan menghilangkan tutupan awan yang ada di dalam band QA60 dengan menggunakan bit 10 dan 11. Nah, bit 10 dan 11 ini sebenarnya juga tersedia di dalam Sentinel-nya ya. Kalau misalnya di sini itu ada keterangan bandnya ya. Ini ya ada bit 10 ya, di mana ini adalah kondisi terkait dengan awan dan terkait dengan cirrus cloud dan opaque clouds-nya, yang dimana kita akan memilih ini gitu. Nah, informasi-informasi rinci seperti ini sebenarnya kita bisa lihat di dalam dataset yang ada dengan cara klik di bagian sini. Nah, ini ya ada keterangannya ya, masing-masing band, termasuk juga image properties-nya ya, termasuk juga terkait dengan description-nya dan lain sebagainya. Oke. Ya, ini ada representasi terkait dengan bitmax-nya juga ini di sini. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita bisa menggunakan yang metode SGL. Nah, SGL di sini prinsipnya juga seperti QA60 tadi ya, tapi kita coba gunakan yang band SGL. Kita buat function-nya, kemudian kita tulis cloud max, kemudian kita pilih SGL, kita pilih image, kemudian kita buat dictionary dengan variabel SGL ya, itu merupakan image.select untuk band SGL. Kurang ketiknya. SGL. Oke. Kemudian kita kasih semikolon, kita buat lagi variabel yaitu cloud max. Bisa ya, kita tuliskan cloud max juga ya. Oh sorry, nanti mirip dengan atas cloud SGL gitu aja. Cloud shadow max. Oke. Selanjutnya di sini kita tuliskan SGL variabel yang sebelumnya ehi ya, di mana nantinya kita isi 3, kemudian or SGL JTE ya, untuk
nilai yang dimana memiliki nilai 7. Selanjutnya kita bisa tambahin N dengan SCL.LTE, kemudian kita kasih nilai 10. Nah, kalau sudah kasih semikolon. Yang dimana artinya untuk yang max untuk awan rendah atau SCL sama dengan 3 ya, dan awan tinggi atau bayangan awan kita buat seperti ini aja deh, atau gini aja, yes. Nih, max untuk awan rendah SCL yang nilainya 3, kemudian dan max untuk bayangan awan ya, SCL-nya berada di antara 7 sampai 10 gitu ya. SCL di sini juga sudah ada sebenarnya, Ben ya, bisa dilihat di bagian sini SCL class tabelnya gitu kan, ada cloud nih di sini ya, kita bisa pakai ini atau enggak yang cloud shadow yang bagian ini gitu, probability. Nah, apabila sudah, kita bisa buat function untuk mengembalikannya, yaitu kita menggunakan return image dot update max, kemudian kita pilih cloud shadow max gitu. Jangan lupa titik koma. Berarti kita sudah membuat sebuah formula untuk maskingnya. Kita coba terapkan di dalam dataset kita. Saya buat variabel dataset kedua misalnya. Di sini saya pilih image collection. Kemudian saya pilih filter bound seperti tadi ya. Filter boundaries. Kemudian saya pilih geometry. Ya. Selanjutnya kita pilih filter date, filter tanggalnya. Kita mirip samakan dengan yang sebelumnya saja, tanggalnya yang ini. Oke, kalau sudah kita lanjutkan dengan filter tutupan awannya dengan cara ee.filter.lt. Kemudian kita pilih apa yang nilai cloudy pixel percentage ini ya, di sini. Dengan persentasenya itu 30 misalnya. 390 banyak banget. Kalau sudah, kita tambahin yang terakhir yaitu maskingnya. Kita coba pilih map, kemudian kita pilih cloud max apa? SCL, coba deh yang SCL ya. Dimana ini adalah masking untuk menghilangkan awan. Oke, kita coba cetak hasilnya ya dengan cara menuliskan map.addLayer, kemudian kita pilih yang dataset kedua. Kemudian kita coba buat visualisasinya kosong saja, dan yang terakhir kita kasih nama, misalkan Sentinel Max gitu. Oke, kalau sudah kita coba bandingkan hasilnya. Oke, cloud ini shadow max. Kita run. Oke, kita lihat hasilnya. Tapi kok masih ada yang bolong, ini masih kurang di bagian, harusnya di sini kita kasih not berarti. Gitu. Kita coba run. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ya, ini yang ada tutupan awannya, kemudian setelah dimasking tutupan awannya jadi hilang. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya reducing. Kalau misalnya di sini reduce adalah tahapan untuk mengurangi sekumpulan image tertentu menjadi satu image yang representatif. Jadi misalnya kita punya data itu 10 gitu ya, nantinya dilakukan reducing jadi satu image saja
yang dimana kita bisa menggunakan mean maupun median. Nah, bedanya adalah kalau mean, dia sensitif terhadap outlier. Misalnya kalau ada awan, sehingga nanti hasil rata-ratanya bias. Tapi kalau median, tidak semua informasi dari citra terwakili dalam hasil, tapi tidak memperhatikan outlier. Jadi kalau tutupan awannya banyak, itu nggak masalah bagi si median gitu. Oke, kita coba gunakan ya, menggunakan mean maupun menggunakan median. Kita buat variabel dataset 3 misalnya. Kita tuliskan lagi ya biar paham, image collection. Oke, ini image collection dari mana? Ini image adalah si variabel sentinelnya, citranya. Kemudian di sini kita tuliskan apa? Filter bounds. Kemudian ini kita pilih geometri. Selanjutnya untuk filter date kita pilih tanggal yang sama. Misalnya ini kita paste. Selanjutnya kita gunakan filter untuk ee.filter.lt, di mana kita pilih yang band cloudy pixel percentage yang ini. Oke, kita copy saja. Oke, kalau sudah kita kasih masking dengan menuliskan map cloud max SGL. Oke, kalau sudah kita tambahin lagi satu lagi. Misalkan menggunakan min, kita kasih kosong yang berarti dia akan menghitung min dari keseluruhan citra yang ada. Berarti ini menggunakan min. Nah, kalau sudah, kita coba juga buat untuk si median dengan cara mengganti bagian min ini menjadi median. Selesai. Nah, kita coba tunjukkan hasilnya di layer dengan cara map.add layer. Selanjutnya kita pilih datasetnya atau variabelnya dataset 3 misalnya. Kemudian di sini saya ingin membuat true color ya, warna asli pada citra dengan menggunakan band. Kita bisa membuat dictionary band. Kemudian di sini kita kasih listnya. Terdiri dari band apa saja? Kalau di Sentinel itu, kalau misalkan di sini ya, kita lihat di sini ada bands yang dimana dia untuk menunjukkan red, green, and blue-nya mulai dari band 4, band 3, dan band 2. Jadi kita tuliskan di sini band 4, band 3, dan band 2 gitu. Kalau sudah kita kasih nilai rentangnya juga bisa. Misalnya biasanya band itu berada pada rentang 0 sampai 1000 sih. Kita atau mungkin 0 sampai 3000 juga bisa. Min ya, minimalnya 0. Kemudiannya kita kasih max-nya atau maksimumnya misalnya 3000 misalnya. Oke, kalau sudah kita kasih yang terakhir yaitu namanya. Misalnya Sentinel min. Nah, Sentinel min kita kasih dengan titik koma. Nah, kita tambahkan lagi map layer untuk si median. Misalnya dengan dataset ini jangan dataset 3 sama nanti dataset 4. Kemudian bandnya sama saja, ini tak kasih keterangan median gitu. Kita coba run. Hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Wah, cakep sekali. Ini kalau misalnya yang Sentinel 2 saya hapus, Sentinel 3 saya hapus, kita cuma punya dua data. Satunya yang median, satunya yang min. Nah, ada perbedaannya kan, beberapa poin ya, ada yang lebih tajam warnanya kalau misalkan menggunakan median karena dia tidak memperhatikan terkait dengan awan gitu. Tapi ya gitu, si min ini dia memperhatikan outlier juga gitu. Oke, apabila sudah, kita lanjutkan ke poin yang ke-6, algoritma flow, yaitu terkait dengan perhitungan antar bandnya. Kalau tadi kan baca band tuh yang band 3, 4, dan 2. Kita coba lakukan perhitungan. Kita bisa menjumlahkan, kita bisa mengurangi, membagi, mengkali dengan menggunakan Glue Engine. Di sini misalnya kita ingin menghitung NDVI. Ada band near, ada band red, kemudian near sama red juga. Kita kurangi dulu, kemudian kita bagi. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita menggunakan perhitungan yang ya bisa dibilang caranya panjang
atau sulit ya. Kita coba buat variabelnya yaitu misalnya ndvi underscore sulit. Kalau sudah, kita load datasetnya. Misalkan saya mau pakai yang median saja deh. Dataset 4. Oke, kalau sudah, saya select bandnya. Nah, band near di dalam Sentinel itu kita cek di sini ya. Band nears ya. Near itu yang ada di dalam Sentinel adalah band 8. Sehingga nanti kita pilih band 8-nya, sedangkan band red itu kita pilih yang band 4. Berarti nantinya untuk ini adalah 8 dan red ini adalah 4. Berarti kita pertama kali kita select band 8 dulu, B8. Kemudian kita kurangi dengan menuliskan subtract subtract. Kemudian kita pilih dataset 4 lagi dengan memilih select band 4 gitu, yang dimana band merupakan band red. Kemudian kita bisa kasih keterangan lagi divided dibagi dengan dataset 4 lagi. Kemudian kita select bandnya sama, band 8. Nah, kita tambahkan dengan menggunakan add. Kita pilih dataset lagi, harus ke 4. Kita pilih band 4. Gitu. Apabila sudah, kita tutup dengan semikolon. Nah, ini kita sudah membuat persamaan ini nih sebenarnya, ya. Atau enggak, kita juga bisa menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menuliskan var variable ndvi mudah. Kemudian kita pilih datasetnya, misalkan dataset keempat. Kemudian kita bisa menggunakan normalized difference. Loh, kok bisa? Nantinya kalau misalnya kita menggunakan normalized difference ini, kita tinggal menuliskan band 4-nya ya, list daripada band 8 dan band 4. Maksudnya adalah di sini kita akan melakukan perhitungan ya. Kalau di sini itu normalized difference yang ini. Nah, ini dia langsung menghitung first and second band ya. Jadi tinggal kita memasukkan first and second bandnya. First-nya ini dan second-nya adalah ini. Nanti dihitung dengan persamaan ini gitu. Nah, kita coba cetak hasilnya dengan cara tuliskan map add layer. Kemudian kita tuliskan nama variabelnya ndvi underscore sulit. Ya, kemudian kita atur tampilannya ya, mau diatur tampilannya silahkan ya, pakai min max. Kalau misalnya di dalam ndvi atau normalized difference itu biasanya berada pada rentang minimumnya itu -1 dan maksimumnya itu setara 1. Kemudian kita kasih warna dengan cara menuliskan palet. Warnanya kita bisa atur sedemikian rupa. Misalkan saya ingin ini nilainya itu blue, green, kemudian white misalnya. Nah, kalau sudah, kita kasih keterangan bahwasanya ini nama filenya apa, misalnya ndvi sulit. Ya nggak sulit lah, mudah lah, cuman panjang aja. Kita kasih tutup dengan semikolon gitu. Nah, kalau sudah di sini kita bisa membuat add layer lagi dengan keterangan atau variabel ndvi mudah. Dengan nilai min sama max-nya sama, kemudian ini juga sama, saya kasih keterangan nama filenya yaitu ndvi mudah gitu. Dengan menggunakan yang function normalized difference ini tadi. Kita coba run, gimana nanti hasilnya. Oh, tambah panjang ini. Tidak apa-apa, semakin panjang, semakin kompleks, semakin kita belajar. Oke, hasilnya ternyata seperti ini. Ya, nilainya yang paling tinggi yang warnanya putih ini. Atau mungkin saya balik aja deh. Misalnya ini saya kasih hijau. Nah, gini aja. Blue, white, green. Nah, biar nanti kelihatan ndvi kok putih.
Oke, ini yang true call tadi ya. Ini saya matiin dulu saja, kemudian biar langsung muncul. Nah, ini nih. Ini adalah NDVI yang dimana sama-sama perhitungan dengan menggunakan band 8 dan band 4. Hasilnya sama saja, nggak ada perbedaannya. Nah, karena memang inputnya juga sama gitu. Nah, terakhir adalah kita membuat sebuah function di dalam Google Engine. Nah, function di sini nantinya ada fungsi return sebenarnya. Di atas kita sudah menggunakan fungsi return sebenarnya di sini. Nah, kita coba pelajari lebih dalam, di mana di sini untuk function itu bisa digunakan untuk melakukan looping. Ya, misalnya saya punya variabel add ndvi, kemudian saya buat function, ya, function, di mana functionnya ini adalah function imagery, ya. Kemudian saya kasih kurung buka untuk setiap function itu pasti ada dictionary-nya ya, kurung kurawalnya. Kemudian kita buat misalnya statement yang pertama itu adalah variabel ndvi. Nah, maksudnya di sini adalah variabel ndvi-nya adalah image dot menggunakan formula yang awal tadi ya. Dataset ini adalah image-nya, kemudian normalized difference ini adalah statement-nya. Kita tuliskan saja di sini gini. Nah, nantinya kita bisa memberikan nama juga. Misalkan kita kasih rename ya, NDVI misalnya. Kita kasih kurung tutup, kemudian kita balikkan ya, image.addBand ya, dengan mengembalikan tadi nilainya adalah NDVI. Gitu. Oh, bands-nya kurang 1. Nah, dengan menambahkan ini nanti berarti kalau misalnya kita buat variabel add ndvi ya, berarti nanti kita akan mendapatkan fungsi ini, statement ini ya, gitu. Terus coba kita buat variabel ya. Jadi nanti variabelnya image with ndvi ya, sama dengan add ndvi di misalkan dataset 4 ya, atau variabel dataset yang keempat tadi ya. Nantinya kalau misalnya kita ingin mencetak hasilnya, kita bisa menggunakan map.addLayer, kemudian image with misalnya tadi ya ndvi yang ini tadi yang sudah kita add tadi ya. Kemudian kita pilih select, kemudian kita tuliskan yang kita pilih adalah ndvi-nya. Nah, kan yang NDVI kan yang ini tadi yang kita pilih ya kan. Kalau sudah, kita atur terkait dengan visualisasinya. Misalnya seperti ini ya, kita samakan saja ya. Selanjutnya kita kasih nama. Contoh misalnya NDVI dengan function. NDVI with function gitu. Kalau sudah, kita kasih semicolon. Oke, kita coba cek dulu. Ini yang tadi, ini yang tadi saya matikan aja biar langsung menghasilkan NDVI with function. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, sama saja ya, karena ya intinya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah NDVI dengan menselect sebuah dataset ya, atau variabel dari sebuah citra, kita bisa menggunakan function gitu. Kalau misalnya saya nantinya menggunakan data citra lain gitu ya, nanti tinggal kita ganti terkait dengan nilai bandnya ini saja sesuai dengan band citranya. Misalkan ingin menghitung normalized difference tapi pakai citra Landsat. Nah, itu kita tinggal tentukan aja, adjust citra Landsat apakah menggunakan band ini atau enggak. Kalau enggak, berarti kita tinggal ganti bagian ini, nanti sudah mendapatkan function untuk menghitung NDVI gitu. Nah, di sisi lain sebenarnya kita juga bisa menggunakan beberapa perhitungan ya, dengan menggunakan return juga ya. Untuk misalnya saya ingin mendapatkan NDVI yang dia itu juga bukan merupakan bangunan gitu, atau build up area atau NDVI. Nah, kita bisa menggunakan function juga sebenarnya ya. Misalkan di sini saya tuliskan function
terkait dengan apa ya, misalnya convert gitu, function convert ya, convert. Kemudian kita pilih image ya, kemudian di sini atau adjust gitu ya, biar pas, adjust nilainya ya. Nanti saya mau mengadjust nilai daripada si variabel NDVI saya. Kita bisa pakai yang ini ya, sama ya prinsipnya. Ini adalah statement yang pertama saya, kemudian saya tambahin statement yang kedua, misalnya variabel NDVI. Nanti saya mau elaborasikan dengan si NDVI, misalkan image dot sama ya. Ini image.normalize, tapi nilai di bagian sini kita lihat untuk NDVI ya. NDVI itu butuh apa? Kalau misalnya di sini itu dia NDVI itu butuh band 11 dan band 8 tuh, untuk build up indeksnya. Kalau sudah, kita coba tambahi variabel lagi atau statement lagi, yaitu NDVI adjusted. Nah, untuk di adjust, yang dimana di sini saya mau mengurangi antara NDVI ya, subtract dengan nilai NDVI, di mana nantinya namanya saya rename menjadi NDVI adjusted. Nah, oke. Kita kasih semikolon. Kalau sudah, kita kembalikan fungsinya dengan cara image.add bands ya. Kemudian kita nantinya tuliskan di sini misalnya NDVI adjusted. Kemudian kita tuliskan dia nanti nilainya itu apa, misalnya saya pakai NDVI ya. Dan di mana dia juga mempertimbangkan statement daripada NDVI gitu. Jadi ini ya, nanti memperhatikan ini dan ini gitu. NDVI adjusted, yang di mana di sini ini adalah add both NDVI and NDVI to image. Jadi langsung nanti di-combine gitu. Nah, apabila sudah ya menambahkan kedua NDVI dan NDVI ke image ya, kita coba cetak hasilnya ya. Misalnya kita menggunakan variabel image adjusted. Hanya besar deh. Image adjusted ini tak buat besar juga. Ini oke, sudah besar adjusted. Oke, kalau sudah kita buat persamaannya, misalnya add adjust ya. Misalnya adjust, di sini kita menggunakan dataset 4. Selanjutnya kita coba tampilkan hasilnya ya, misalnya map.add layer, biar ingat semua ya. Image adjusted, dengan kita pilih apa, berarti kita pilih NDVI yang ini ya. Kita pilih yang ini, kemudian kita lakukan simbologinya. Misalnya di sini saya sudah menyiapkan simbologinya kayak ini aja, blue, white, and green ya. Saya copy paste aja, kemudian di sini this. Nah, ini oke, kurang koma, kemudian ini oke, kemudian oke, kok masih merah ini, oh kurang, tanda kurungnya kurang satu. Map add layer ya, NDVI adjusted. Oh, ini harusnya di sini aja, nggak usah sampai belakang. Ini kita tutup. Nah, blue, white, and green, NDVI with adjustment. Kita coba lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Kita run. NDVI with function kayak gimana, NDVI with adjustment kayak gimana. Oke, kita lihat perbedaannya. Ini yang adjust, ini yang function biasa ya, ini yang di atas yang sudah di adjust. Nah, ada perbedaannya kan? Jadi yang pertama yang normal, kemudian yang sudah di adjust dengan build up indexnya. Nah, yang semakin
vegetation dia kelihatan, semakin non vegetation semakin kelihatan karena sudah ada adjust atau pengurangan dari build up areanya gitu. Nah, di sini kita coba tambahkan indeks-indeks yang lain ya. Misalnya kita gunakan map.add_layer, kemudian image adjusted, kita select, kemudian dipilih band yang mana, misalnya kita pilih yang NDVI. Oke, kalau sudah yang NDVI, kita tuliskan misalnya nilai minimum maksimumnya berapa, kemudian nantinya paletnya seperti apa. Contoh misalnya di sini saya tuliskan seperti ini juga ya. Misalnya di sini saya kasih oranye, red. Kemudian ini bisa nggak ya nanti purple gitu ya. Purple. Oke, kalau sudah kita tuliskan nama filenya, misalnya NDVI gitu. Oke, kita run, jalankan. Oh, bisa saudara-saudara. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang warnanya merah ini ya. Warna merah dia menunjukkan bahwa dia itu semakin terbangun. Yang warnanya merah di sini kan ada yang warnanya merah yang beda ya, bukan yang ungu ya, gitu. Ya. Begitu pula seterusnya kita juga bisa mereplikasikan untuk variabel yang terakhir yaitu NDVI. Misalnya di sini kita tuliskan ya map.layer adjusted, tapi ini kita pilih yang NDVI, kita pilih di sini misalnya black, white, and yellow misalnya. Kita random aja, kita kasih nama NDVI, run. Kemudian ini biar gak lama saya langsung ke sini saja. Blacknya nggak ketemu. Oke, kita run. Nah, ketemu. Oke, kita coba cek hasilnya kurang lebih seperti apa nanti. Ini yang NDVI. Nah, ini yang kuning-kuning ini yang NDVI. Oke. Terus yang ini yang with adjustment gitu. Oke, itu saja, kita lanjut ke materi berikutnya.